selamat datang di channel Rumah Bidan. Bunda, selama ini banyak bunda yang mengeluh efek samping dari pemakaian KB suntik, atau banyak juga bunda yang sebenarnya sudah tidak ingin punya anak lagi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan seputar tentang KB IUD. Dari apa itu IUD, bagaimana cara kerjanya, efek sampingnya seperti apa, kapan waktu pemasangan yang paling tepat, bagaimana harganya, serta seputar mitos yang sering muncul nih di pertanyaan Bunda. Oke, langsung saja ya Bunda. Yang pertama, apa itu IUD? Nah, alat kontrasepsi yang satu ini memang menjadi andalan oleh para wanita yang ingin menunda kehamilan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, IUD ini merupakan metode kontrasepsi jangka panjang ya Bunda. Meski namanya sudah populer, bahkan dikenal juga dengan sebutan KB spiral karena pada zaman dahulu bentuknya ini spiral ya teman-teman. Jadi lebih dikenal dengan nama KB spiral. Untuk saat ini sudah tidak ada ya yang berbentuk spiral. IUD atau kita sebut intrauterine device ya. Ini adalah alat kontrasepsi berbahan dasar plastik yang fleksibel, elastis. Umumnya berbentuk huruf T yang berukuran sekitar 4-5 cm. IUD ini akan dimasukkan ke dalam rahim oleh petugas kesehatan yang berpengalaman dan berkompeten sehingga dapat mencegah kehamilan hingga 10 tahun. Bagaimana cara kerja IUD? IUD sendiri ada dua jenis ya Bunda, ada IUD hormonal dan IUD non-hormonal. IUD hormonal bekerja dengan cara melepaskan hormon progestin sedikit demi sedikit setiap harinya. Hormon ini akan mengentalkan cairan di bagian leher rahim sehingga sperma susah masuk ke dalam rahim. Kalaupun berhasil sampai terjadinya pembuahan, hormon ini akan menipiskan lapisan rahim sehingga membuat sel telur yang sudah dibuahi susah menempel di dalam rahim kita. Sementara itu, IUD non-hormonal memiliki lilitan tembaga di sekelilingnya. Tembaga ini akan mengeluarkan zat yang menimbulkan peradangan di dalam rahim yang mampu merusak sel sperma dan sel telur sebelum akhirnya keduanya bertemu. Nah, apakah IUD ini benar-benar mencegah kehamilan? Sejauh ini, IUD termasuk alat kontrasepsi yang paling efektif selain KB implan. Kurang dari 1 orang yang gagal dari 100 pengguna. Artinya, lebih dari 99% efektif mencegah kehamilan ya Bunda. Berapa lama sih efektivitas dari pemakaian KB IUD ini? IUD hormonal mampu mencegah kehamilan hingga 5 tahun. Sementara IUD yang non-hormonal atau IUD Koperti yang terdapat lilitan tembaga mampu mencegah kehamilan hingga 10 tahun. Bu Bidan, bagaimana cara memasang IUD? Apakah akan terasa sakit? Bunda, dokter, atau bidan biasanya akan memastikan Bunda sedang tidak dalam kondisi hamil. Kemudian, dokter atau bidan akan menginformasikan tahapan pemasangan IUD kepada Bunda sebelum proses pemasangan. Memang benar, ada rasa tidak nyaman selama proses berlangsung karena akan ada benda yang dimasukkan ke dalam rahim kita. Sementara pintu masuknya, yaitu leher rahimnya itu berbentuk lorong sempit. Untuk itu, dokter atau bidan akan menggunakan bantuan spekulum untuk menahan leher rahim supaya tetap terbuka selama proses pemasangan IUD. Tenang Bunda, proses ini hanya memakan waktu sekitar 5-10 menit. Jadi Bunda harus rileks ya supaya pemasangan lebih cepat dan tidak nyeri. Kapan waktu yang tepat untuk memasang IUD? Katanya harus pada saat datang bulan ya Bu Bidan. Nah, IUD ini sebenarnya bisa dipasang kapan saja, baik pada saat menstruasi maupun tidak menstruasi. Yang penting Bunda dalam kondisi tidak hamil. Pemasangan menjadi lebih mudah dan tidak terlalu nyeri karena pada saat haid, kondisi serviks sedang terbuka. Namun, pilihlah hari di mana menstruasi tidak sedang deras. Misal di hari keempat, kelima, atau yang keenam ya Bunda. Jika IUD dipasang pada saat tidak haid, Bunda harus memastikan bahwa sedang tidak hamil. Bisa dengan melakukan tes PEP terlebih dahulu ya Bun. Bisakah IUD dipasang segera setelah proses persalinan Bu Bidan? Nah, untuk Bunda yang sedang hamil nih, IUD ini bisa dipasang segera setelah bayi lahir
plasenta lahir, IUD itu bisa langsung dimasukkan atau bisa dipasangkan dalam 48 jam setelah persalinan. Sehingga sebelum Bunda pulang dari tempat bersalin, Bunda sudah bisa menggunakan metode KB ini ya Bun. Namun, jika ada sesuatu hal yang membuat Bunda tidak bisa dipasang IUD setelah melahirkan langsung, IUD dapat dipasang pada 4-6 minggu setelah persalinan ya Bunda. Apakah IUD mempengaruhi ASI? Tentu tidak. IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim hanya berpengaruh di rahim saja, sehingga tidak mempengaruhi produksi ASI. Apakah IUD mahal, Bu Bidan? Harganya memang relatif lebih mahal dari KB suntik atau pil. Namun, biaya ini dikeluarkan sekali saja dalam rentang 5-10 tahun pemakaian. Sementara itu, pil KB atau KB suntik lebih murah, namun biayanya harus dikeluarkan secara rutin setiap bulan. Jadi, jika dihitung, ya lebih murah pakai IUD ya Bunda. Untuk biayanya tersendiri, itu tergantung di mana kita melakukan pemasangannya. Biasanya, jika di rumah sakit atau di klinik bidan, harganya berkisar sekitar 500.000. Tapi, jika Bunda pasang di puskesmas, bisa jauh lebih murah, bahkan bisa gratis jika Bunda punya BPJS. Apakah IUD memiliki efek samping? Bunda, semua metode kontrasepsi itu pasti memiliki efek samping. Efek samping ini biasanya muncul di awal pemakaian IUD. Pada IUD non-hormonal, efek samping yang sering muncul adalah haid yang lebih banyak dan lama. Sementara pada IUD yang hormonal terjadi sebaliknya, yaitu haid menjadi tidak teratur, bahkan sama sekali tidak haid. Keluhan ini akan menghilang dengan sendirinya seiring dengan adaptasi tubuh kita terhadap IUD. Dan efek samping IUD ini jauh lebih sedikit dibandingkan pemakaian kontrasepsi yang lain ya Bun. Nah, jika Bunda ingin hamil lagi, berapa lama sih bisa subur lagi setelah melepas IUD-nya? Begitu IUD dilepas, Bunda langsung subur kembali, sehingga Bunda bisa langsung hamil. Apakah IUD ini membuat ketika kita berhubungan seksual sakit, Bu Bidan? Nah, ada beberapa pasangan yang mengaku tidak nyaman saat hubungan seksual karena ada benang IUD. Namun, hal ini bisa diatasi, Bunda. Bunda bisa melakukan kontrol ke petugas dan sampaikan keluhan tersebut, sehingga benang IUD yang terlalu panjang bisa dipotong. Katanya IUD bisa jalan-jalan ya, sampai ke jantung. Saluran rahim hanya ada satu ya Bunda, IUD tidak bisa berpindah ke organ lain. Apabila tidak ditemukan IUD di rahim, kemungkinan IUD terlepas keluar namun Bunda tidak menyadarinya. Dan ini sangat jarang terjadi. Nah, sekarang Bunda sudah mendapat gambaran jelas ya mengenai IUD, sehingga semakin mantap ya Bunda buat yang masih ragu mau pakai KB IUD atau tidak. Apapun alat kontrasepsi pilihan Bunda, pastikan Bunda merasa nyaman dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya. Sekian video kita kali ini tentang seputar KB IUD. Jika Bunda merasa senang dengan video kita, Bunda bisa share ke teman-teman Bunda supaya teman-teman Bunda bisa tahu tentang KB IUD. Jangan lupa untuk subscribe channel kita ya, supaya Bunda nggak ketinggalan ketika kita update video yang terbaru seputar kesehatan. Salam sehat untuk semuanya.